Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sekarang saatnya saya jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya di forum komunitas YouTube dan juga IG story saya kemarin. Ya, saya ngadain Q&A untuk Amazfit GT-R 4. Makasih banyak bagi kalian semua yang udah ikut serta ya untuk meramaikan konten Q&A ini. Oke, sebelum kita mulai ke pertanyaan yang pertama, saya mau ngasih tahu dulu, saya ngadain Q&A ini ya alasannya karena udah banyak yang review Amazfit GT-R 4 ini. Jadi saya pengen lebih spesifik aja, pengen tahu apa yang paling banyak dipertanyakan oleh user ya, atau calon user yang pengen beli Amazfit GT-R 4 ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan yang paling sering muncul ya di kolom komentar setiap saya nge-review smartwatch, apalagi smartwatch dari Amazfit kayak gini, yaitu apakah smartwatch ini udah bisa WhatsApp call atau belum. Oke, jawabannya tergantung ya. Kalau kamu pakai Amazfit GT-R 4 ini ke iOS atau ke iPhone, maka ya bisa digunakan untuk WhatsApp call. Tapi kalau kamu pakai Amazfit GT-R 4 ini ke Android, tidak bisa digunakan untuk WhatsApp call. Ya, menariknya memang kalau kita pakai iPhone itu WhatsApp call disamakan dengan panggilan biasa. Jadi 100% bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Noval Muplihin, kalau connect ke iOS atau iPhone gimana? Ya, tadi udah saya singgung sedikit ya. Keutamaan connect ke iOS itu bisa WhatsApp call. Jadi tidak ada fitur yang dikurangi ya, kecuali satu, gak bisa quick replay. Jadi kalau kamu dapat notifikasi dari Messenger ya, semisal WhatsApp ataupun Instagram DM dan yang lainnya, itu gak bisa langsung kita balas karena tidak ada opsi untuk quick reply-nya. Bahkan balas dengan emoji juga tidak ada, hanya ada opsi hapus. Pertanyaan selanjutnya saya masukkan ke pertanyaan kedua karena masih nyambung dengan koneksi GT-R 4 ke iOS, dari Tobias. Musik kontrol di iOS bisa gak ya? Jawabannya bisa dan lancar jaya, mau next, previous, bahkan atur volume juga bisa banget. Baik itu aplikasi musik bawaan Apple atau aplikasi musik third party. Bahkan YouTube juga bisa kita atur. Pertanyaan selanjutnya dari Baby Faras. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama udah dijawab. Pertanyaan kedua bisa quick reply WhatsApp, ini juga udah dijawab. Jadi kalau kamu pakai Android, quick reply ada. Kalau kamu pakai iOS atau iPhone, tidak ada opsi untuk quick reply. Bahkan kalau kamu cari-cari juga di aplikasi Zap, tidak ada pengaturan untuk quick reply, baik itu quick reply SMS ataupun panggilan. Biasanya kan panggilan suka ada ya, tapi di sini nggak ada. Pertanyaan keempat masuk dari Instagram, gimana nih soal ketahanan baterai dari GT-R 4 ini? Oke, saya pakai GT-R 4 ini selama 2 hari aja ya, karena keburu datang GTS 4, jadi saya nyoba juga GTS 4 dan juga smartwatch yang ini. Jadi saya keburu pakai ini juga. Tapi setidaknya selama 2 hari itu bisa dijadikan gambaran ya bagi kalian. Oke, selama 2 hari saya selalu menggunakan fitur always on display dan juga semua sensornya saya aktifkan ke auto. Nah, berapa baterai yang hilang selama 24 jam? Itu kurang lebih 30% dalam 1 hari, dengan catatan tadi fiturnya selalu diaktifkan ya. Dan juga saya pakai untuk tracking GPS sekitar 1 jam, 2 jam. Jadi untuk skenario yang seperti itu 1 hari bisa berkurang 30%. Kemudian di hari kedua saya gak pakai GPS sama sekali. Ya, smartwatch ini hanya berkurang sekitar 20% aja. Dan kalau pengen awet tentunya matikan aja ya fitur-fitur yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Kelakon Motovlog, gimana akurasi GPS-nya? Apakah mirip-mirip dengan GPS yang ada di HP? Jawabannya ya mirip-mirip ya. Dan ini contoh hasil tracking GPS yang saya lakukan ya. Jadi perbedaannya dengan HP itu kadang smartwatch ini selalu keluar dari jalan utama gitu. Apalagi kalau tempat tersebut banyak pepohonan atau gedung-gedung tinggi. Nah, di GT-R 4 ini sendiri gak terlalu banyak ya keluarnya. Ini di awal-awal aja keluar dari jalan utama. Kemudian sisanya ini aman banget. Bahkan di tempat yang banyak pohon, kebanyakan di tempat ini selalu keluar tracking parah. Tapi di GT-R 4 alhamdulillah di sini aman ya.
Apalagi kalau kita masuk jalan utama, ini aman jaya, aman sentosa. Kemudian untuk hasil tracking di jalan-jalan sempit ya dan juga pedalaman, ini di hasilnya masih terbilang akurat. Dan seperti biasa, start dan juga finish suka melenceng sekitar 4-5 meter. Pertanyaan selanjutnya dari Wahyu Adi Wijaya. Akurasi GPS, heart rate sensor, dan fungsi lain sebagai smartwatch gimana? Untuk akurasi GPS sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya, sedangkan untuk heart rate sensornya ya udah teruji lah ya. Smartwatch Amazfit, apalagi yang ini harganya 2,8 juta, pastinya bukan sensor abal-abal. BioTracker 4.0. Bahkan yang saya suka dari GTR 4 ini, untuk sensor tidurnya jauh lebih baik. Sekarang bisa kita atur ya, apakah sensor tidurnya bisa memantau tidur di siang hari juga atau enggak. Jadi kita punya kebebasan, mau awet baterai nonaktifkan, mau nyari akurat ya aktifkan. Biasanya kan yang suka mengukur 24 jam itu True Sleep dari Huawei. Nah sekarang Amazfit udah bisa juga. Pertanyaan selanjutnya dari Hikarisha Shiva. Bisa untuk tes blood pressure atau enggak? Jawabannya enggak ya. Amazfit GTR 4 ini belum dibekali sensor blood pressure. Kalau kamu butuh smartwatch yang ada sensor blood pressure dan tingkat akurasinya teruji, saya sarankan kamu beli Huawei Watch D ya. Karena di smartwatch tersebut di bagian strapnya itu ada ya strap khusus lah ya, supaya bisa mengukur tekanan darah. Pertanyaan selanjutnya dari Yanuar Keiza, apakah GTR 4 ini bisa heart rate eksternal? Jawabannya saya nggak tahu ya, saya belum pernah ngetes, tapi kalau saya baca di komen-komen itu katanya bisa ya, karena udah ada bluetoothnya. Pertanyaan selanjutnya dari Stay Cook dan Getah Pinus, sama-sama nanyain fitur rute back di GTR 4 ini. Jawabannya kayaknya nggak ada ya, atau belum ada, mungkin nunggu update. Karena pas kemarin saya workout itu saya cari itu gak ada, jadi digeser ke kiri ke kanan, tidak ada opsi untuk rute back. Pertanyaan selanjutnya dari ZXCV, apakah smartwatch GTR 4 ini bisa digunakan sebagai maps ya karena buatan GPS? Jawabannya gak bisa ya. Paling kita bisa upload data untuk rute olahraga ya, dan itu juga belum tersedia untuk saat ini karena mereka bilang di website resminya itu akan tersedia beberapa bulan ke depan melalui OTA update. Pertanyaan selanjutnya dari Kung Fu Panda, kok always on display watch face-nya kayak gitu aja? Ya mau gimana lagi emang gitu ya. Audi rata-rata memang seperti itu ya, jadi ya supaya lebih awet baterai dan gak gampang burn in. Kalau kamu mungkin nyari Audi yang ada warnanya ya tergantung watch face yang kita gunakan ya. Di Amazfit GTR 4 juga bisa, tergantung watch face yang kita pakai. Kalau watch face-nya berwarna ya Audi-nya juga ada warnanya, tapi kebanyakan sih cuma hitam putih aja. Pertanyaan selanjutnya, ada tap to wake-nya gak? Jawabannya gak ada ya. Nih saya kasih lihat langsung, saya tap meskipun menggunakan fitur AOD dia gak nyala. Dan saya cari-cari di pengaturan smartwatchnya belum nemu sih fitur tap to wake-nya. Pertanyaan selanjutnya dari Rex, apakah GTR 4 ini udah 60 Hz? Jawabannya saya gak tahu ini berapa Hz, tapi intinya ini udah nyaman ya daripada ZOS yang sebelumnya. ZOS 2.0 ini semakin smooth ya, bisa dilihat di sini, lancar jaya. Kalau ganti watch face juga kerasa smoothnya daripada versi ZOS yang sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya dari Akamus, apakah ada watch face yang jarumnya nyapu? Untuk saat ini ya, sampai saat ini sayang sekali saya belum nemu watch face yang seperti itu ya untuk Amazfit. Saya juga aneh kenapa belum ada ya, atau mereka sengaja nggak adain. Padahal smartwatch yang murah itu banyak sih. Kayak kemarin DT8 Ultra, watch face-nya jarumnya itu nyapu semua. Pertanyaan selanjutnya dari Arif Muhajirani, apakah kalau spam notif, artinya notifikasinya udah banyak, bakal nge-lag atau bahkan random reboot seperti GTR 3 pas awal-awal keluar? Jawabannya enggak ya. Selama saya pakai, notif itu banyak dari WhatsApp, dari Gmail, dari Instagram, dan itu lancar jaya. Semuanya tidak ada masalah ya. Jadi no problem sama sekali. Saya puas banget lah dengan ZOS 2.0 ini.
Kalau kemarin kan di GTR 3 itu sekalinya notif banyak dia langsung random ribut, tapi di sini aman jaya. Pertanyaan selanjutnya dari Riansyah yang pertanyaannya banyak banget soal notifikasi. Tadi udah saya jawab ya soal notifikasi sedikitnya. Kemudian untuk icon notifnya di sini udah punya notif sendiri ya. Bisa dilihat untuk YouTube punya notifnya jelas, WhatsApp, Instagram, bahkan dikelompokkan ya. Itu bagus menurut saya. Jadi nggak acak-acakan gitu notifikasi di ZeepOS 2 ini. Kemudian ini juga sama ya untuk Gmail. Kemudian ini pesan. Jadi untuk icon notifikasinya udah bagus dan juga rapi. Selanjutnya soal emoji ya. Emoji untuk ini saya nggak bisa ngasih lihat ya karena saya pakai iPhone. Tapi di Android emoji udah support ya, bisa balas dengan emoji. Kemudian untuk auto hilang kalau udah kita lihat di HP sayangnya belum ya. Ini notifikasinya masih numpuk aja seperti ini. Jadi kalau pengen bersih ya kita harus bersih-bersih sendiri ya dari smartwatch-nya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Irfan, apakah bisa dipakai nyelam di laut? Jawabannya bisa, tapi agak sedikit berbahaya ya. Karena air laut itu lumayan keras. Jadi kalau habis nyelam di laut, segera langsung dikeringkan atau dibersihkan. Takutnya bakal ada garam yang tersisa di dalam karena smartwatch ini kan ada speakernya. Pertanyaan selanjutnya dari Tommy Prasojo, apakah ada bahasa Indonesia? Jawabannya ada banget ya, karena di video unboxing kemarin saya juga udah ngasih tahu kalau Amazfit salah satu pasar gedenya ya di Indonesia. Pastinya mereka bakal mengutamakan bahasa para penggunanya. Ya ini yang sedang saya pakai juga, pakai bahasa Indonesia ya. Pernapasan, stopwatch, ponsel, jam dunia. Pertanyaan selanjutnya dari Singgih Kurniawan, nanya berapa diameternya. Saya kasih lihat langsung di sini diameternya 46 mm. Ini baterainya udah mati dan gantinya ribet. Jadi belum saya pasang lagi. Dan ini contoh 46 mm di pergelangan tangan saya 16 cm. Pertanyaan selanjutnya dari Fitri Irene, lebih baik GTR 4 atau GTS 4? Jawabannya tergantung selera ya, karena fiturnya sama persis, beda bentuk aja dan juga kualitas baterai. Karena besaran baterainya memang beda. Untuk GTR 4 lebih awet baterainya daripada GTS 4. Pertanyaan selanjutnya dari Sang Dewa, dibanding GTR 3 gimana? Apakah layak untuk upgrade? Kalau kamu pengguna GTR 3 biasa ke GTR 4 kerasa sih upgrade-nya. Tapi kalau kamu dari GTR 3 Pro ke GTR 4 nggak begitu kerasa. Kecuali kamu pengen ngerasain ZeepOS versi 2 ini, pengen lebih smooth dan juga dapat pengalaman UI yang lebih lancar, ya boleh-boleh aja. Karena ya hampir sama dengan HP ya, kalau kita pengen upgrade itu lebih baik nunggu 2 atau 3 generasi selanjutnya. Kalau kamu pakai GTR 3 ya nunggu GTR 5 mungkin itu bakal kerasa banget upgrade-nya. Kalau kamu sekarang pakai GTR 2 ke GTR 4 itu juga bakal kerasa upgrade-nya. Pertanyaan selanjutnya, mending antara GTR 4 dan juga GT3 dari Huawei. Jawabannya nanti kita bikin video versus ya biar lebih jelas. Pertanyaan selanjutnya dari Agung Wibli, GTR 4 atau Galaxy Watch 5? Ini sebenarnya beda OS ya, jadi ya tergantung kebutuhan. Kalau kamu memang butuh smartwatch yang powerful banget ya ambil Galaxy Watch 5, itu fiturnya super lengkap. Tapi sayangnya baterainya kurang tahan lama, jadi pengalaman saya itu 30-35 jam dia habis baterainya. Kalau GTR 4 ini fiturnya ya terbatas ya, nggak seluas Galaxy 5, tapi daya tahan baterainya jauh lebih mantap. Pertanyaan selanjutnya dari Valentinus Febrico, masih seputar mending GTR 4 atau T-Rex. Peruntukannya beda ya, untuk GTR 4 ini lebih ke elegan, sedangkan T-Rex lebih ke outdoor. Tapi dua-duanya sama-sama menggunakan ZeepOS, dan kalau kamu nyari yang baru ya GTR 4 ya, ZeepOS-nya yang paling baru, dan saya jujur suka banget dengan ZeepOS yang sekarang daripada versi yang sebelumnya. Jadi kalau ditanya mending T-Rex atau GTR 4
Yang paling pertama kamu butuhnya smartwatch yang seperti apa? Karena ya beda peruntukan ya. Kalau kamu memang lebih aktif di luar, ya T-Rex lebih cakep. Dan pertanyaan yang terakhir dari Dede Ardiansah, apakah GT-R 4 ini paling the best di kelas harganya? Ya untuk saat ini saya bisa jawab seperti itu ya, dengan fitur yang ditawarkan dari GT-R 4 dan juga looknya sesuai dengan selera saya. Jadi kalau soal desain ini, apakah ini desainnya cocok buat kamu atau enggak? Tapi soal fitur, ini fiturnya termasuk yang paling lengkap. Oke, itu dia Q&A GT-R 4. Ya, semuanya kalau saya hitung ada 25 pertanyaan. Sebenarnya lebih dari itu ya, tapi saya gabungkan karena pertanyaannya mirip-mirip. Mudah-mudahan jawaban saya di video ini bisa sedikit membantu bagi kamu yang masih mempertimbangkan untuk beli GT-R 4. Overall untuk saya pribadi, GT-R 4 ini untuk harganya udah cocok lah. Fiturnya lengkap, kemudian desainnya juga mantep ya. Sekali lagi kalau soal desain kembalikan ke selera masing-masing. Dan kalau kamu masih ada pertanyaan atau belum puas, silahkan tulis aja ya pertanyaannya di kolom komentar, mungkin bisa saya jawab. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video Q&A ini sampai selesai. Kalau kamu tertarik dengan GT-R 4, jangan lupa link pembeliannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Itu sedikitnya bisa membantu untuk perkembangan channel ini biar bisa terus ngonten. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.